Bab 211, Jalan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tinggi di langit, angin menderu kencang. Mati, teriak Lord Skycrane, menggunakan sisa kekuatannya untuk berubah menjadi cahaya putih, menghantam ke arah Gu Yue generasi pertama. Kau terlalu naif untuk berpikir membunuhku. Blood White membuka mulutnya, taringnya terbuka, saat ia menyerbu ke depan. Bam, sebuah ledakan besar terjadi. Benturan itu mendorong keduanya menjauh dengan jarak yang jauh. Keduanya terluka. Selama gunung itu ada, air terus mengalir. Adik junior, ingatlah dendam hari ini. Aku akan membalasnya suatu hari nanti. Gu Yue generasi pertama tertawa keras, mengaktifkan sayap kelelawarnya, mencoba terbang menjauh. Tiba-tiba sebuah bayangan besar muncul di langit. Ia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Raja Bangau terbang berparuh besi yang terluka parah. Tidak mati, sialan, ekspresi wajah Gu Yue generasi pertama berubah. Dihadang oleh Raja Bangau terbang berparuh besi, Tuan Bangau Langit mengejar dan melepaskan serangan penjepit. Akhirnya, mayat Raja Bangau terbang itu jatuh ke tanah, sementara mayat berdarah itu hancur total. Tuan Bangau Langit mencengkeram kepala Gu Yue generasi pertama, melayang di udara, setelah pandangannya tersebar beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan kembali konsentrasinya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa 3 kali, lalu mulai menangis. Setelah melampiaskan emosinya, dia terbang menuju Gunung King Mao, tetapi ditekan oleh ledakan diri Bai Ningbing, memaksanya untuk menggunakan Gu Giok pengubur kehidupan. Setelah dia keluar dari es, dia dengan panik mencari-cari, tetapi hanya menemukan Fang Zheng yang sedang sekarat dari bawah es. Gambar-gambar di dinding menunjukkan adegan ini dengan sebenarnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan dilewati. Itu adalah pemandangan di sepanjang jalan yang dilalui Tuan Bangau Langit. Sekte Bangau Abadi adalah salah satu sekte tertua di benua tengah. Dalam praktiknya, ketika seseorang di sekte pergi untuk misi darurat, mereka akan membawa cacing Gu yang akan merekam prosesnya. Terlepas dari apakah misi tersebut berhasil, Master Gu akan kembali ke gunung dan melaporkan hasilnya, dan sekte akan mengevaluasi penilaian berdasarkan peristiwa yang direkam. Lord Skycrane, meskipun seorang tetua sekte, juga tidak terbebas dari aturan ini. Namun, dia terlalu senior dalam otoritas dan hampir tidak ada Master Gu yang memiliki kualifikasi untuk menilai dia di sekte tersebut, bahkan pemimpin sekte Immortal Crane saat ini pun tidak bisa. Namun pada titik ini, orang tua yang duduk di depan Lord Skycrane bukanlah orang biasa. Penatua tertinggi He Feng Yang, Master Gu peringkat 6, berjudul Bangau Bersayap Terbang Abadi. Dia mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang hitam, duduk di futon berlengan lebar. Wajahnya tampak seperti anak muda, sehalus batu giok. Alisnya hijau dan panjang, memanjang hingga pinggangnya. Mata gelapnya yang menakutkan menatap pemandangan di dinding, lalu perlahan menarik kembali tatapannya. Tuan Bangau Langit berdiri di sampingnya dengan sopan, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sejujurnya, Tuan Bangau Langit telah tertidur selama hampir 1000 tahun, dan Bangau Abadi itu masih lebih muda darinya. Namun, senioritas tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh kekuatan. Tuan Bangau Langit berada di peringkat 5, dan meskipun dia hanya berjarak 1 peringkat dari He Feng Yang, jarak ini seperti dunia yang terpisah, perbedaan antara surga dan bumi. Peringkat 5 adalah manusia biasa, peringkat 6 adalah abadi. Tuan Bangau Langit, He Feng Yang berbicara perlahan, suaranya menenangkan seperti air sungai yang tenang. Saya di sini, Tuan. Bangau Langit menjawab dengan cepat. Meskipun kali ini kau membunuh pengkhianat sekte kita, kau tidak berhasil mengambil kembali tengkorak darah Gu. Sebaliknya, kau ditekan dan dipermainkan oleh 2 junior. Di dalam ruangan, suara He Feng yang bergema. Kepala Lord Skycrane menunduk lebih rendah, menunjukkan tanda-tanda malu. Namun, salah satu dari mereka adalah Northern Dark Eyes Soul Pisik, tidak mengherankan kau ditekan. Untungnya kau mencoba untuk membuat perubahan kemudian. Izinkan aku bertanya padamu, pemuda yang kau bawa kembali, apakah dia benar-benar saudara kembar pemuda dalam video itu? He Feng yang bertanya, aku sudah menyelidikinya, memang begitu. Yang melarikan diri adalah kakak laki-lakinya Fang Yuan, yang ditangkap adalah adik laki-lakinya Fang Zheng. Yang lebih aneh lagi, keduanya tidak berhubungan baik. Ketika aku menunjukkan padanya video saudaranya yang membantai anggota klan mereka, dia sangat membenci saudaranya sehingga dia akan membunuhnya di tempat. Lord Skycrane tertawa terbahak-bahak. He Feng yang mengangguk, sepertinya kau punya rencana,
tetapi apakah kau punya cukup waktu? Ekspresi Lord Skycrane berubah, wajahnya berubah serius, tetua tertinggi benar. Rentang hidupku sudah mencapai batasnya, aku akan segera mati, dengan hanya beberapa hari tersisa untuk hidup. Bahkan Gugiok penguburan kehidupan tidak dapat mengubah takdirku. Situasinya hanya dapat diselesaikan dengan menemukan Gu Rentang hidup, untuk menyelesaikan akar masalahnya. Namun, Gu Rentang hidup sulit ditemukan, ada beberapa di Sekte Immortal Crane, tetapi itu bukan untuknya. Itu ada di tangan pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi. Jadi, aku telah menyerahkan simpanan seumur hidupku dan cacing bus sebelumnya, untuk ditukar dengan kutu penetas roh. Aku telah membawa Fang Zheng ke sekte kita, dan menjadikannya muridku. Setelah itu, aku akan mengajarinya, dan memurnikan cacing Bloodkin. Aku kemudian akan menghasutnya untuk membunuh saudaranya, dan mengambil gu tengkorak darah untuk sekte Immortal Crane kita. Kata Tuan Burung Bangau Langit. He Feng yang mengangkat alisnya, kedengarannya kau yakin dengan rencanamu. Tapi, apakah Fang Zheng itu benar-benar akan dimanipulasi olehmu? Meskipun dia memiliki bakat yang bagus, dia tetaplah seorang anak kecil. Setelah aku mati, dan menyimpan jiwaku di dalam kutu penetas roh, aku akan menemaninya untuk tumbuh dan menasihatinya dalam kultivasi. Jalan telah diaspal untuknya, yang harus dia lakukan hanyalah berjalan. Sambil berkata demikian, Dewa Bangau Langit berlutut di tanah, memohon, tolong beri aku kesempatan lagi, tetua tertinggi. He Feng yang tampak serius, sebelum berkata, lupakan saja, ini mungkin usahamu yang terakhir. Terima kasih tetua, terima kasih tetua. Dewa Bangau Langit sangat gembira. Pergilah, aku menunggu kabar baikmu. Dalam 20 tahun, aku akan mencapai kesuksesan. Dewa Bangau Langit bersemangat dan nadanya bergetar, saat dia berjalan keluar. Perbatasan selatan, Gunung Wancheng, Kota Klantai. Dinding batu hitam tebal yang tinggi, membentang ribuan mil. Kota Klantai dibangun di bagian atas gunung, banyak rumah batu, menara baja, berjejer dan memanjang hingga ke puncak gunung. Sinar matahari menyinari orang-orang yang bergerak di kota, kereta, kuda, dan kerumunan, memamerkan pemandangan kemakmuran. Paviliun pemimpin klan terletak di puncak gunung, dijaga ketat, dan hanya ada sedikit orang yang bergerak di sekitarnya. Kelompok patroli bergiliran dan semua Master Gu waspada, tanpa sedikit pun kendur. Di atas paviliun pemimpin klan, 2 orang berdiri. Seorang pria parubaya dengan wajah sedingin baja, dengan sedikit kehangatan di matanya. Di sampingnya ada seorang gadis muda, dengan tatapan sedih tetapi penuh tekad. Itu adalah Tai Ruonan. Kau baru kembali beberapa hari, kan? Ini sudah ke-19 kalinya kau bertanya padaku. Aku sangat sedih dengan kematian ayahmu. Kau kehilangan ibumu lebih awal, dan sekarang ayahmu juga, tetapi kau harus ingat, kau punya aku, pamanmu. Kau adalah keponakanku, aku tidak akan membahayakanmu. Pemimpin klan Tai mendesah. Mata Tai Ruonan berbinar, menatap lurus ke arah pemimpin klan Tai. Paman, tahukah kau? Meskipun ayah telah meninggal, aku merasa bahagia untuknya di tengah kesedihanku. Ayah telah menghabiskan hidupnya untuk melenyapkan kejahatan, menghukum kejahatan. Ia melakukannya, bahkan dengan luka-lukanya ia tidak mundur. Ia berjalan di jalannya dan menyelesaikannya dengan tekad. Dan sekarang, saatnya bagiku untuk melakukan hal yang sama. Pemimpin klan Tai tercengang. Saat ini, ia dapat melihat bayangan Tai Sieleng di Tai Ruonan. Begitu mirip, mata ini, tatapan ini. Dalam ingatannya, dia tampak kembali ke masa mudanya, dengan Tai Sieleng di sisinya, menatap menara penindas iblis di puncak gunung, berkata dengan tekad, aku akan menghancurkan semua kejahatan di dunia ini, dan memenuhi dunia dengan keadilan dan cinta. Mengunci semua Gu Master Iblis di menara penindas iblis, bahkan jika aku harus memenuhinya. Sumpah saat itu, masih bergema di telinganya. Namun, temannya sudah tidak ada lagi. Melihat kedua gambar itu saling tumpang tindih, pemimpin klan Tai menggelengkan kepalanya, menghilangkan kenangan itu, dia menatap Tai Ruonan yang keras kepala dengan tatapan kagum, penuh kasih, khawatir, dan menyemangati, jalan yang kau pilih bukanlah jalan yang mudah. TRN tidak menjawab, tetapi melihat ke puncak gunung. Di area puncak gunung Wancheng, ada menara baja yang megah. Auranya luar biasa, seperti menopang langit, menginjak gunung. Awan putih mengelilinginya seperti kabut, menyebabkan orang lain melihatnya dalam gambar berkabut, menambahkan sedikit misteri pada menara itu.
Menara ini tidak hanya terkenal di perbatasan selatan, tetapi juga terkenal di seluruh dunia, bahkan di benua tengah banyak orang yang mengetahuinya. Menara Penindas Iblis. Menara itu sendiri tingginya lebih dari 300 meter, dengan hampir 100 lantai. Menara itu dirancang agar terlihat kuno dan sederhana, dipenuhi dengan kebenaran. Sejak dibangun, ratusan, ribuan, dan bahkan 10.000 Master Gu Iblis telah dipenjara oleh klan Tai. Bahkan pemimpin klan Tai tidak yakin. Itu adalah simbol kebenaran, kebanggaan Master Gu Tai. Itu juga merupakan tempat peristirahatan bagi banyak pembudidaya iblis, meninggalkan kesedihan, penyesalan, kemarahan, dan penyesalan mereka. Master Gu Iblis pucat saat membicarakannya, dan Master Gu yang saleh menari dengan bangga saat membicarakannya. Tai Ruonan membuka mulutnya, nadanya tegas, seperti dia sedang berbicara dengan pemimpin klan Tai, dan juga dirinya sendiri. Puncak Gunung Wan Cheng memiliki menara penindas iblis. Hatiku juga memiliki menara penindas iblis. Jalan ini, ayah tidak dapat menyelesaikannya, aku akan menjalaninya untuknya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chen Chuihua merasakan kepalanya berputar, merasa mual dan ingin muntah sesekali. Namun, dia tidak punya apapun untuk dimuntahkan, dan tubuhnya terasa lemah, karena rasa lesu menyerangnya. Rencananya adalah bertahan selama 3 hari, tetapi 1 hari telah berlalu dan dia tahu dia terlalu optimis. Bahaya yang ditimbulkan racun ular piton itu semakin parah. Dia tahu dia dipaksa ke jalan buntu, dia perlu menemukan cacing Gu penyembuh sesegera mungkin. Sialan, kalau bukan karena kedua bajingan itu, aku mungkin sudah menangkap Gu liar dan menyembuhkan racunku. Dia merasa gelisah, setelah diracuni, dia telah mencoba menemukan Gu penyembuh, tetapi di tengah hutan besar, yang penuh dengan bahaya, dia tidak memiliki metode penangkapan dan tidak membuat kemajuan apapun. Bai Ningbing mengangkat belatinya, memotong ke arah telinga kanannya. Pegang, Fang Yuan mengulurkan lengannya, meraih anggota tubuh Bai Ningbing. Pisau tajam itu hanya berjarak 1 mm dari telinga kanannya. Untuk menggunakan rumput telinga pendengaran bumi, seseorang harus memotong telinga kanannya dan menggantinya. Itu hanya telinga, tidak seberapa, terutama dibandingkan dengan hadiahnya. Bai Ningbing tidak merasa ragu. Kultivator iblis, pada dasarnya kejam terhadap orang lain, dan bahkan lebih kejam terhadap diri mereka sendiri. Hanya orang-orang seperti itulah yang dapat menyerahkan apa yang dibutuhkan dan dapat memperoleh prestasi besar. Tidak perlu melakukannya, dia sudah keluar. Kata Fang Yuan, mulai bergerak. Dia menggunakan rumput telinga pendengaran bumi, mengikuti Chen Chuihua dari jauh. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara perkelahian. Keduanya bergerak mendekat dengan semak-semak yang lebat, mengikuti di belakang secara diam-diam, hanya untuk melihat Gu Master wanita iblis ini bertarung dengan babi hutan berkepala 2. Setelah memperhatikan beberapa saat, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Situasi Chen Chuihua sangat buruk, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah dari biasanya. Babi hutan berkepala 2 ini adalah Raja 100 binatang buas, memiliki Gu defensif. Ini adalah pertempuran yang melelahkan, kita bisa memanfaatkan mereka. Dia benar-benar mengubur Gu kentang guntur hangus. Agak aneh, Gu Master ini bertarung begitu lama, mengapa esensi purbanya tidak habis? Sepertinya dia memiliki beberapa Gu pendukung seperti Lotus Harta Karun Esensi Surgawi, atau Gu Gelembung Ikan, Del. Setelah beberapa saat, Fang Yuan melihat bahwa waktunya tepat, dan memanggil Gu Sisik Siluman, menyerahkannya kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengerti dan mengangguk setuju, menyembunyikan tubuhnya dan mendekat secara diam-diam. Bam! Ledakan lain terjadi, babi hutan berkepala 2 itu menginjak Gu kentang guntur hangus lainnya. Kali ini, ia jatuh untuk selamanya, tidak pernah bangkit lagi. Ia tergeletak di tanah, terus berjuang saat perutnya terkoyak. Ususnya mulai mengalir keluar saat darahnya mengalir keluar. Babi hutan sialan ini, kulitnya tebal sekali. Hanya setelah begitu banyak ledakan ia mati. Chen Chuihua bernapas dengan kasar, bersandar di pohon, melihat kegelapan di depannya. Pertarungan ini menguras energi terakhirnya yang tersisa, karena kelelahan yang luar biasa menyerangnya. Ketakutan di hatinya menopangnya, mencegahnya untuk langsung pingsan. Tidak, aku harus segera kembali ke gua, jika aku pingsan di alam liar, itu akan terlalu berbahaya. Dia hendak bergerak, ketika dia merasakan angin di telinganya. Aneh, bagaimana bisa ada angin? Ini adalah pertanyaan terakhir dalam hidupnya.
Bai Ningbing dengan sabar mendekat, dan menyambar seperti kilat. Dia menggunakan kematian babi hutan itu, untuk membuat Gu Master wanita iblis itu lengah, lalu membunuhnya dalam satu serangan. Otak Chen Chuihua dihancurkan oleh kelabang emas gergaji mesin, saat tubuhnya yang tanpa kepala terkulai di tanah. Kita berhasil. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berjalan cepat. Bai Ningbing sudah berjongkok, pikirannya memasuki lubang Chen Chuihua, sedikit kecewa, hanya ada 3 Gu di lubang itu. Cacing Gu yang disempurnakan oleh Gu Master sedikit kaku, tidak secerdas cacing Gu liar. Gu Master wanita iblis itu sudah mati. Lubangnya mulai menjadi gelap, karena 3 cacing Gu tetap berada di dalamnya. Namun ini bukan masalah bagi Fang Yuan. Jarah Gu, perintahnya, dengan mudah mengambil ketiga Gu ini. Ketiganya adalah, 1 Gu rumput karung beras, 1 Gu rumput duri besi, dan 1 Gu induk kacang guntur hangus. Itu belum semuanya. Fang Yuan mencari-cari, dan menemukan Gu kaki berbulu di Gu Master wanita iblis, Gu rumput lompat. Terakhir, ia menemukan kutu buku di otaknya yang hancur. Sayangnya, kutu buku ini telah terbunuh oleh serangan Bai Ningbing sebelumnya. Kutu buku ini pasti barang warisan, informasi di dalamnya membantunya mempelajari banyak hal tentang Gu Master, seharusnya ada beberapa resep rahasia, Del. Fang Yuan berkata dengan kasihan. Lupakan kutu buku itu, tidak ada Gu penyembuh di Gu Master iblis ini. Bai Ningbing sangat kecewa. Fang Yuan tampak serius, tidak berbicara. Ia menduga Bai Ningbing belum memiliki Gu penyembuh, karena ia telah diracuni dan jika ia memiliki Gu penyembuh, bahkan jika itu tidak dapat menghilangkan racun, ia tidak akan berada dalam kondisi yang buruk. Yang menurutnya aneh adalah, dalam pertarungan sebelumnya, penampilan Gu Master iblis ini aneh. Terutama dalam hal esensi purba, kecepatan pemulihannya melampaui kelas A, setara dengan 10 fisik ekstrim. Namun, dia bukan 10 fisik ekstrim, hanya memiliki bakat kelas A, dan di antara cacing Gu ini, tidak ada yang bisa membantu memulihkan esensi purba. Jadi begini cara payudara diikat. Pada saat ini, Bai Ningbing membuka balutan payudara Gu Master wanita iblis itu. Tatapan Fang Yuan terpaku pada tato segitiga perak di payudara mayat itu. Gu jam ketiga, Fang Yuan terkejut. Gu jam ketiga 1, apa itu? Bai Ningbing mengangkat alisnya. Gu ini peringkat 5, mampu mempercepat waktu hingga 3 kali lipat. Gu ini akan hilang setelah 1 kali pemakaian, Gu tipe pengeluaran. Setelah digunakan pada Master Gu, Gu ini akan membentuk tato segitiga perak di dada mereka. Tak lama kemudian, Fang Yuan menjelaskan secara rinci. Gu jam ketiga, saat digunakan pada Master Gu, menyebabkan waktu mereka mengalir 3 kali lebih cepat. Sungai waktu, mengalir dengan kecepatannya sendiri, diukur dengan kecepatan tunggal. Bagi orang normal, sehari adalah sehari. Namun bagi pengguna Gu jam ketiga, sehari sama dengan 3 hari yang dipadatkan menjadi 1. Chen Chuihua yang memiliki Gu jam ketiga, mengalami pertumbuhan kultivasi yang cepat. Ketika orang lain menggunakan 1 hari untuk memelihara bukaan mereka, dia menggunakan 3 hari. Perbedaan kecepatannya terlihat jelas. Ada keuntungan lain, yaitu pemulihan esensi purba. Pada dirinya, sungai waktu mengalir lebih cepat, 3 kali lipat dari orang normal. Dengan demikian, pemulihan esensi purbanya juga 3 kali lipat. Ini juga sebabnya, dalam pertempuran sebelumnya, pemulihannya merupakan sesuatu yang mengejutkan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun, segala sesuatu memiliki 2 sisi, baik dan buruk. Dengan efek yang begitu hebat, Gu jam tangan ketiga memiliki kelemahan yang setara. Yang lebih buruk adalah, ia menghabiskan rentang hidupnya. Ketika waktu mengalir 3 kali lebih cepat, rentang hidupnya menyusut secara proporsional, berkurang menjadi sepertiga dari aslinya. Chen Chuihua hanya mendapatkan warisannya selama kurang dari setahun, tetapi baginya itu hampir 3 tahun. Selain itu, cedera atau penyakit apapun yang membutuhkan waktu untuk memburuk, akan semakin parah padanya. Racun ular piton hijau, membutuhkan waktu untuk menyusup ke tubuhnya, dan memburuk. Ketika orang lain diracuni, mereka mengalami memburuknya racun pada tingkat harian. Tetapi baginya, itu adalah 3 hari memburuk setiap hari. Ini juga mengapa racun itu sangat memengaruhinya. Untuk diberikan Gu jam tangan ketiga ini, tampaknya warisan wanita ini setidaknya merupakan warisan. Peringkat 5. Sayangnya, itu telah terbuang sia-sia, jatuh di tangan orang seperti itu. Bai Ningbing mendengus,
menatap mayat tanpa kepala itu dengan jijik. Dalam jangka panjang, bahaya Gu jam tangan ketiga sangat besar, menyusutkan kehidupan Master Gu menjadi sepertiga. Namun kenyataannya, Gu ini sangat berguna bagi seorang Gu Master Iblis. Gu Master Iblis bertarung sendirian, tanpa dukungan klan atau sekte manapun. Mereka juga harus waspada terhadap serangan berkelompok dari faksi yang saleh, dan dengan demikian menempatkan kelangsungan hidup sebagai prioritas mereka. Hanya hidup yang penting, yang lainnya dapat dikesampingkan. Semakin tinggi kultivasi mereka, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Gu jam ketiga dapat memadatkan kehidupan seorang Gu Master, menampilkan potensi penuh mereka sekaligus, seperti bunga sakura, atau kembang api, berumur pendek tetapi cemerlang. Namun tanpa Gu jam ketiga, kuncup sakura tidak akan tumbuh tepat waktu, dan pasti sudah tercabut. Tidak ada yang aneh, mereka yang menggunakan Gu jam ketiga semuanya adalah orang-orang yang berani dan berpandangan jauh ke depan. Namun wanita ini memiliki kepribadian yang berbeda, lemah dan penurut, suka menyeret dan tidak memiliki keberanian untuk maju. Jadi dia berakhir seperti ini, begitulah hidup. Fang Yuan menatap mayat itu untuk terakhir kalinya, sebelum menyimpulkan. Ekspresi Bai Ningbing tampak buruk. Tanpa Gu penyembuh, apa hasil yang akan mereka hadapi? Gu Master wanita iblis ini adalah contoh terbaik. Apakah ini juga akan menjadi masa depannya? Fang Yuan malah tertawa, menepuk bahunya, menghibur, jalan di dunia ini diukir oleh manusia. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, tidak peduli seberapa lebar jalan orang lain, itu mungkin tidak cocok untukmu. Kita berdua berjalan di jalan kita sendiri. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mendengar itu, ekspresi Bai Ningbing membeku, sebelum menjadi cerah, mengangguk, kau benar. Fang Yuan menyipitkan mata, menatap hutan lebat di depan. Setelah membunuh Gu Master Iblis ini, dan mendapatkan cacing Gu miliknya, kekuatannya meningkat pesat. Namun, dia tahu bahwa dia kekurangan Gu penyembuh, dan tidak menaruh harapan pada keberuntungannya. Mulai sekarang, dia mungkin mendapatkan Gu penyembuh, atau menjadi seperti Gu Master wanita iblis ini, tidak mendapatkan apapun bahkan sampai mati. Atau saat berikutnya, dia mungkin diinjak-injak oleh binatang buas dan mati, mengakhiri ambisinya. Tapi lalu kenapa? Melangkah di jalannya, dan terus maju, hanya itu yang harus dilakukan bab 212, kelesatan otak monyet. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Swiss gelombang. Di celah itu, gelombang esensi purba pasang surut, bergegas menuju dinding celah di sekitarnya. Lautnya berwarna hijau giok, menerjang terus-menerus, itu adalah esensi purba tahap awal peringkat 1. Master Gu peringkat 1 memiliki esensi purba tembaga hijau, tahap awal adalah giok, tahap tengah berwarna hijau pucat, tahap atas berwarna hijau tua dan tahap puncak berwarna hijau hitam. Dinding celah di sekitarnya bersinar terang, di bawah serangan gelombang hijau giok. Fondasinya perlahan dibangun. Setelah itu, cahaya putih meledak, dan meredup. Cahaya putih saling terkondensasi, membentuk riak cahaya seperti air. Pada titik ini, dinding cahaya celah berubah menjadi dinding air. Akhirnya, dari tahap awal peringkat 1 ke tahap tengah. Kegembiraan ringan muncul di hati Fang Yuan. Dinding celah tahap awal adalah dinding cahaya, tahap tengah adalah dinding air. Begitu dinding air terbentuk, itu berarti Fang Yuan kembali ke tahap tengah peringkat 1. Sudah lebih dari 20 hari sejak kita membunuh Gu Master wanita iblis itu. Selama periode ini, aku terus berkultivasi tanpa henti, tidak menyia-nyiakan 1 menit pun. Tidak, heran aku naik ke tahap tengah. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Petik 2, sayang sekali aku tidak memiliki cacing minuman keras, kalau tidak, kultivasiku akan lebih cepat. Cacing minuman keras dapat menyebabkan esensi purba seorang Gu Master disempurnakan menjadi satu alam kecil yang lebih tinggi. Menggunakannya untuk membantu kultivasi, dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan sedikit usaha. Sejak kelahiran kembali Fang Yuan, selain Spring Autumn Cicada, cacing Gu pertama yang didapatnya adalah cacing minuman keras. Setelah itu, ia membeli yang kedua dan menyempurnakan keduanya menjadi cacing minuman keras 4 rasa. Sayangnya, cacing minuman keras 4 rasa hanya bekerja pada Gu Master peringkat 2, tidak berguna bagi Fang Yuan saat ini. Sebenarnya, Fang Yuan telah mendapatkan 3 cacing minuman keras di Gunung King Mao. Yang ketiga berasal dari tubuh Gu Yue Yaole. Cacing minuman keras ini disimpan di tangan Fang Yuan,
Tetapi setelah ayah dan anak Tai datang, untuk mencegah dirinya terbongkar, dan khawatir tentang metode investigasi Tai Sieleng, dia menghancurkan cacing minuman keras bersama dengan jarahannya yang lain. Setelah itu terjadi, apakah itu langkah yang tepat atau tidak, karena Fang Yuan melakukannya, dia tidak menyesalinya. Meskipun sekarang, jika dia menyimpan cacing minuman keras, itu akan berguna baginya, tetapi setidaknya, selama waktu itu tidak memungkinkan ayah dan anak Tai untuk menyelidiki masalah pada Gu Yue Yaole. Jika aku memurnikan ulang cacing minuman keras 4 rasa, aku bisa mendapatkan cacing minuman keras peringkat 1, tetapi ada banyak persyaratan untuk memurnikan ulang, saya tidak dapat memenuhi persyaratannya. Master Gu memelihara Gu, menggunakan Gu, memurnikan Gu. Untuk memurnikan Gu dibagi menjadi fusi dan pemurnian terbalik. Fusi adalah mengubah cacing Gu peringkat rendah menjadi peringkat yang lebih tinggi. Reverse adalah kebalikannya. Untuk memurnikan cacing minuman 4 rasa secara terbalik, ada banyak cara. Menggunakan Gu anak yang hilang, akan memperoleh 2 cacing minuman peringkat 1. Menggunakan Gu yang kembali, hanya 1 cacing minuman yang diperoleh. Gu transformasi kupu-kupu akan memperoleh kupu-kupu Qi yang menakutkan. Menggunakan Gu yang tidak dapat diprediksi, Gu yang diperoleh tidak akan diketahui, mungkin sesuatu yang baru sama sekali. Bagi Fang Yuan, kasus terbaik adalah Gu anak yang hilang. Namun, Gu yang hilang lebih langka daripada cacing minuman, dan sulit diperoleh. Skenario kasus terbaik adalah Gu yang kembali. Menggunakan Gu yang kembali, meskipun ia akan kehilangan cacing minuman, Fang Yuan tidak akan ragu untuk melakukannya. Mempertahankan cacing minuman 4 rasa, dan menunggu kultivasi peringkat 2, yaitu di bawah lingkungan yang aman. Sekarang Fang Yuan dalam bahaya sepanjang waktu, semua yang ia lakukan harus untuk bertahan hidup. Semakin tinggi kultivasinya, semakin tinggi pula peluangnya untuk hidup. Cip-cip-cip gelombang. Di luar gua, suara jeritan monyet dan langkah kaki terdengar. Telinga Fang Yuan berkedut, dia mengenal pemilik langkah kaki itu. Seperti yang diduga, tidak lama kemudian, Bai Ningbing muncul. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan pakaian berduri. Pakaian khusus ini, seluruhnya terbuat dari tanaman merambat hijau dan duri tajam berwarna hitam, memberikan Bai Ningbing pertahanan dan juga digunakan untuk tujuan menyerang. Bagi mereka yang bertarung dengan tangan kosong, duri-duri yang sekuat baja ini akan meninggalkan kesan abadi pada mereka. Baju tisel ini, dibentuk oleh Gu tisel berduri besi. Setelah membunuh Master Gu wanita iblis, Bai Ningbing menginginkan Gu rumput peringkat 3 ini, memintanya dan memurnikannya sebagai Gu yang dapat mengikat hidupnya. Sangat merepotkan. Setiap kali aku pergi dan kembali, aku harus sangat berhati-hati dengan kentang guntur yang hangus itu. Tidak bisakah kau menguburnya lebih sedikit? Dia berkata sambil mengeluh, menatap tanah di bawahnya, melompat-lompat sambil menghindari beberapa jebakan. Lebih baik aman daripada menyesal. Fang Yuan menjawab dengan ringan, mengalihkan pandangannya ke pinggang Bai Ningbing. Di pinggangnya ada segerombolan monyet. Monyet-monyet ini kecil, yang terbesar hanya seukuran lengan. Mereka memiliki kepala bundar, dan rambut monyet hitam tebal, halus dan berkilau. Yang paling menonjol, adalah daun pohon yang tumbuh di pinggang mereka. Daun-daun hijau ini membentuk lingkaran, saling terkait di sekitar tulang pinggul dan pantat monyet, seperti rok rumput. Ini adalah monyet rok rumput. Monyet rok rumput itu lezat, menjadi sumber makanan bagi Fang Yuan dan Bai Ningbing akhir-akhir ini. Monyet-monyet rok rumput yang tertangkap ini menyadari hasil yang akan mereka dapatkan, berjuang keras tetapi tidak berhasil. Seluruh gua bergema dengan teriakan mereka, dan jeritan ngeri. Saatnya makan siang. Panggang saja, aku sedikit lapar. Bai Ningbing mengusap perutnya, melempar monyet-monyet rok rumput yang diikat ke tanah. Biar aku yang menyiapkannya terlebih dahulu, kau bisa memanggangnya nanti. Daging panggangmu rasanya jauh lebih enak daripada punyaku. Dia berjongkok, hendak membunuh mereka. Fang Yuan menghentikannya, biar aku yang mengajarimu cara makan yang baru. Setelah itu, dia menggerakkan jarinya, dan seekor gu terbang keluar dari lubang Bai Ningbing dengan cahaya berdarah. Cahaya darah itu mendarat di telapak tangan Fang Yuan, berubah menjadi lambang bulan darah. Itu adalah gu bulan darah. Telapak tangan Fang Yuan mulai bersinar dengan cahaya merah. Meskipun gu bulan darah itu peringkat 3, Fang Yuan tidak menggunakannya untuk menyerang, jadi dia masih bisa mengendalikannya. Bai Ningbing tidak tahu niatnya, mata birunya menatap tajam.
hanya untuk melihat Fang Yuan mengulurkan tangannya, mengangkat seekor monyet rok rumput. Ia mencengkeram lehernya, menyebabkan kepalanya tidak dapat bergerak. Tak lama kemudian, telapak tangan yang bersinar dengan cahaya merah mendarat di kepala monyet itu, dan berputar satu putaran. Dulu, ia menggunakan bu cahaya bulan untuk membuka batu judi, sekarang ia menggunakan bu bulan darah untuk memotong kepala monyet itu. Setelah satu putaran, esensi purba Fang Yuan mencapai titik terendah. Saat cahaya merah menghilang dari telapak tangannya, Fang Yuan tersenyum saat ia mencengkeram kepala monyet itu, menariknya, dan membuka tengkoraknya. Otak monyet putih itu terungkap dari dalam. Monyet rok rumput itu berjuang keras, menjerit kesakitan, jeritannya yang melengking bergema di gua itu. Namun Fang Yuan memiliki kekuatan dua babi hutan, lengannya seperti baja, tidak bergerak sama sekali. Anggota tubuh monyet rok rumput itu lembut dan tidak memiliki cakar, tidak dapat melukai Fang Yuan sama sekali meskipun ia mencoba. Cobalah otak monyet segar ini. Sambil berkata demikian, Fang Yuan menyerahkan sendok kepada Bai Ningbing. Seperti ini, mentah. Bai Ningbing menatap otak putih dengan beberapa jejak darah, ragu-ragu. Fang Yuan tersenyum, menunjukkan. Dia meletakkan sendok ke dalam otak monyet, menyendok dan menaruhnya ke dalam mulutnya. Saat dia menelan, otak mengalir ke tenggorokannya. Pada saat itu, jeritan monyet rok rumput semakin kuat, tubuhnya kejang-kejang seperti tersengat listrik. Bai Ningbing juga mencoba, menyendok otak monyet dan menaruhnya ke dalam mulutnya. Seketika, bau rumput yang harum menyebar dari lidahnya, tanpa sedikit pun darah. Seperti tekstur tahu, dengan sedikit kekuatan, seluruh otak monyet meleleh di mulut Anda, dengan sedikit rasa manis, memberikan rasa yang menyegarkan, di seluruh mulut. Tenggorokannya tercekat, menelan otak monyet ini. Mata birunya bersinar terang, sebening kristal, sementara wajah bak peri itu menunjukkan ekspresi menikmati. Sangat lezat, seru gadis muda itu. Hanya monyet rok rumput ini yang bisa memiliki rasa seperti itu. Otak mereka adalah makanan lezat alami. Fang Yuan berkata sambil menyendok satu lagi ke dalam mulutnya. Dia maju ke tahap tengah, dan itu membutuhkan perayaan kecil. Otak monyet ini adalah hadiah yang bagus. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menelan suapan kedua. Monyet rok rumput yang tengkoraknya terpotong terbuka ini, setelah kegilaan sementara, berada di ambang kematian. Matanya yang cemerlang seperti permata telah meredup. Monyet rok rumput lainnya melihat keadaan teman-teman mereka, berjuang seperti orang gila mencoba melarikan diri. Di bawah kendali tali, perjuangan mereka sia-sia, hanya membiarkan mereka berguling-guling di tanah. Memakan otak monyet ini terasa seperti makan es krim di bumi, keduanya bekerja sama dan dengan sangat cepat menghabiskan otak monyet ini. Satu lagi, satu lagi. Bai Ningbing tidak merasa cukup, menjilati bibirnya dan melambaikan sendok, menuntut. Esensi purba Fang Yuan telah pulih hingga 90%, ia melakukan hal yang sama dan membelah tengkorak lainnya. Seketika, keduanya melanjutkan makan mereka, merasa puas. Di dalam gua, gema teriakan monyet rok rumput melengking dan menyakitkan. Setelah memakan otak monyet, mereka memanggang daging monyet. Daging monyet rok rumput segar dan lezat, terutama daging dadanya. Seluruh rasanya seperti ikan yang dipanggang di atas daun bambu. Rumput karung beras. Fang Yuan berkehendak, dan cahaya hijau melesat keluar dari lubangnya. Cahaya itu mendarat di tanah, menumbuhkan tunas hijau. Dalam beberapa tarikan napas, tunas itu tumbuh menjadi daun, dan daunnya mengembang, berubah menjadi tanaman merambat. Tanaman merambat itu memanjang, dan setelah menutupi 10 meter, beberapa cabang menumbuhkan daun besar. Daun-daun ini tampak seperti ember. Awalnya, hanya seukuran jari yang bisa masuk. Namun akhirnya, menjadi seukuran kepalan tangan, seukuran mangkuk, dan akhirnya matang. Bai Ningbing dengan cermat memetik sehelai daun. Membuka daun di bagian atas, nasi bisa terlihat di dalamnya. Biji-biji besar yang montok, putih sempurna. Bai Ningbing mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, menuangkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah, dia memakan daging monyet untuk menambah rasa. Makan sampai kenyang adalah kepuasan. Dia berseru, bagaimana dengan monyet rok rumput itu? Fang Yuan bertanya. Pikiran Bai Ningbing kembali, tidak masalah jika kita tidak memasuki hutan itu lebih dalam. Tapi begitu kita masuk, 3 raja monyet muncul. Anggur yang ingin kamu dapatkan ada di area paling tengah hutan,
itu tidak akan mudah untuk diperoleh. Bab 213, Jebakan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di dunia ini, manusia bukanlah satu-satunya yang tahu cara membuat anggur. Catatan paling awal tentang anggur berasal dari legenda Renzu. Kedua mata Renzu berubah menjadi putra sulungnya, Verdun Gritsun dan putrinya, Desolate Ancient Moon. Verdun Gritsun selalu bersama Desolate Ancient Moon, dan hubungan dekat ini menciptakan perasaan terhadap saudara perempuannya sendiri. Namun, Desolate Ancient Moon menolak rayuannya. Verdun Gritsun kesal karenanya, dan tahu bahwa ia membutuhkan bantuan, jadi ia meminta Wisdom Gu. Awalnya, Wisdom Gu mengabaikannya dan menghindarinya sebisa mungkin. Namun, Verdun Gritsun terus bertahan, dan Wisdom Gu tidak dapat menahan gangguan ini lagi, jadi ia memberitahunya sebuah cara. Di timur tinggal sekelompok monyet persik madu. Minumlah anggur yang diseduh oleh mereka dan datanglah temui aku. Jadi, Verdun Gritsun pergi ke timur dan minum anggur itu. Anggur yang diseduh oleh monyet persik madu adalah anggur buah. Dan sejak matahari agung yang hijau meminum anggur itu dan kembali, wajahnya merona merah. Dia mendecakkan bibirnya saat mengingat rasanya, jadi, anggur itu manis. Sang Gu kebijaksanaan tersenyum dan berkata, di sebelah barat terdapat sekelompok monyet psikis. Cicipilah anggur yang diseduh oleh mereka. Anggur yang diseduh oleh monyet psikis itu adalah anggur pahit. Matahari agung yang hijau pergi ke barat dan meminum anggur itu. Sejak saat itu, lidahnya berwarna kuning kecoklatan. Dia mengingat rasanya dengan ekspresi pahit, jadi, anggur juga bisa pahit. Sang Gu kebijaksanaan berkata kepadanya lagi, anggur itu pahit dan manis, cinta itu sama dan kehidupan manusia bahkan lebih pahit lagi. Di sebelah utara tinggal sekelompok monyet Vajra. Mereka juga membuat anggur, cicipilah. Monyet Vajra itu membuat anggur yang kuat. Matahari agung yang hijau sangat menikmati anggur ini, dan meminumnya sampai mabuk berat. Ia merasa anggur ini benar-benar sesuai dengan seleranya, dan ingin minum lebih banyak lagi setelah mabuk. Awalnya ia minum dari mangkuk sebelum mencoba meminumnya langsung dari toples anggur. Akhirnya, ia mulai muntah. Anggur itu mulai menunjukkan efeknya, membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Ia merasakan bagian dalam tubuhnya terbakar, seolah-olah lahar mengalir melaluinya. Terlalu panas, teriaknya. Semua api mengalir terbalik ke kepalanya dan rambutnya mulai terbakar. Sejak saat itu, rambutnya terbakar tanpa henti seperti api. Ketika Verdun Gritsun terbangun, ia melihat Gu kebijaksanaan menatapnya. Apa pendapatmu tentang anggur yang kuat itu? Tanya Gu kebijaksanaan. Verdun Gritsun menghela napas, sekarang aku mengerti, tidak peduli seberapa bagus anggur itu, kau akan memuntahkannya jika kau minum terlalu banyak, semuanya harus diminum dengan moderasi. Sang Gu kebijaksanaan tertawa terbahak-bahak, di utara tinggal sekelompok monyet air langit. Anggur mereka juga cukup enak, cicipilah. Anggur monyet air langit adalah anggur bening dan sama sekali bukan anggur yang kuat. Sang matahari agung yang cerah mencicipi anggur itu dengan ringan, dan saat ia mencicipinya, ia benar-benar melupakan semua kekhawatirannya dan merasa seperti melayang di udara, dengan tatapan mata yang kabur dan mabuk. Sang Gu kebijaksanaan kembali bertanya kepadanya tentang pengalamannya. Ia melambaikan tangannya dengan ringan, setelah mengetahui kenikmatan anggur, aku tidak akan memberikannya kepada mereka yang tidak mabuk. Sang Gu kebijaksanaan terkekeh dan pergi dengan tenang. Jadi, manusia bukanlah spesies pertama yang membuat anggur, melainkan monyet-monyet yang mendahului manusia. Kelompok monyet biasa semuanya tahu cara membuat anggur. Anggur yang dibuat oleh satu kelompok monyet dengan yang lain berbeda-beda, dengan berbagai macam rasa. Akan tetapi, manusia secara kolektif menyebut anggur yang dibuat oleh monyet-monyet itu sebagai anggur monyet. Fang Yuan memilih gua ini untuk beristirahat karena ia merasakan tanda-tanda terobosan dalam kultivasinya dan berhenti di gua ini untuk berkonsentrasi menerobos kemacetan. Alasan lainnya adalah untuk anggur monyet. Semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin banyak makanan yang mereka konsumsi dan pada saat yang sama, periode makan mereka meningkat. Fang Yuan telah membuat persiapan yang cukup, tetapi ada batasan pada kapasitas penyimpanan bunga tusita. Setelah konsumsi dalam seluruh perjalanan ini, ada beberapa ruang yang dibersihkan yang akan lebih dari cukup untuk menyimpan beberapa anggur monyet. Anggur juga memiliki kegunaan lain, mendisinfeksi luka dan menghangatkan tubuh. Pemurnian terbalik dari
Cacing minuman 4 rasa juga membutuhkan anggur sebagai bahan tambahan. Bahkan jika kondisi untuk pemurnian terbalik tidak terpenuhi, memiliki anggur sebagai makanan cadangan untuk cacing minuman 4 rasa sudah cukup baik. Namun, mendapatkan anggur monyet tidaklah mudah. Kelompok monyet rok rumput ini adalah kelompok 100 binatang tetapi skalanya mendekati kelompok 1000 binatang, dan memiliki 300 raja monyet binatang. Monyet adalah kelompok yang bersatu dan menghadapi musuh mereka dalam kelompok. Bai Ningbing mungkin adalah seorang Master Gu tingkat puncak peringkat 3, tetapi dia sendirian dan mencoba menggunakan kekerasan untuk menerobos, hanya akan membawa bencana. Dan meskipun Fang Yuan telah naik ke tingkat menengah peringkat 1, jumlah bantuan yang dapat diberikan oleh peningkatannya hampir tidak ada apa-apanya dalam situasi ini. Namun, Fang Yuan bertekad untuk mendapatkan anggur monyet dan Bai Ningbing khawatir tentang hal ini. Jadi, kita perlu menggunakan otak kita, ikuti aku. Fang Yuan berdiri dan menepuk bahu Bai Ningbing. Dia dengan hati-hati melangkah di tanah, menghindari kentang guntur gosong yang terkubur, dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua terdapat pepohonan yang rimbun, sinar matahari yang cerah, dengan kicauan burung dan harum bunga di udara. Dalam beberapa saat, keduanya mendekati wilayah kawanan monyet. Fang Yuan mengamati dengan saksama dan akhirnya memilih area yang landai. Ia mengamati area tersebut dari tempat yang lebih tinggi sebelum menganggukkan kepalanya dengan puas. Ia melangkah di tanah dan berkata, "Mari kita gali di sini." Setelah cukup waktu berlalu hingga dupa terbakar, area landai yang menghadap matahari ini digali oleh keduanya, dengan kedalaman 30 kaki dan diameter 50 kaki. Induk Gu kentang guntur gosong. Fang Yuan berjongkok di dasar lubang ini, dan memanggil Gu dengan pikirannya. Gu ini menyerupai kentang, dengan permukaan yang tidak rata dan lubang-lubang kecil di sekujurnya. Terlepas dari penampilannya, itu adalah Gu tingkat 3 yang asli. Esensi purbaku tidak akan cukup, aku akan meminjamkannya kepadamu. Fang Yuan menyerahkan induk Gu kentang guntur gosong kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing memegang Gu dan menuangkan esensi purbanya ke dalamnya. Tak lama kemudian, tunas hijau tumbuh dari lubang-lubang kecil di permukaan induk kentang. Tunas tumbuh dengan cepat, berbunga, dan berbuah. Setelah beberapa saat, buah hijau tua setebal jari itu matang sepenuhnya. Tunas itu layu dan jatuh bersama buah di tangan Bai Ningbing. Fang Yuan mengambil buah-buah hijau tua ini dan menyaringnya dengan hati-hati, membuang kulit yang buruk, mati, atau kosong. Setelah dipilih, hanya tersisa kurang dari sepertiga buah. Buah-buah ini adalah kentang guntur gosong Gu tingkat 2. Begitu mereka dikubur di tanah, mereka tumbuh dengan bantuan kesuburan tanah, dan selama ada makhluk hidup yang melangkah di dekatnya, getarannya akan menyebabkan kentang guntur gosong Gu meledak sendiri. Fang Yuan memegang salah satu buah dan langsung memurnikannya. Saat dia menjepitnya di antara jari-jarinya, dia menuangkan esensi purba tembaga hijaunya ke arahnya. Kentang guntur gosong Gu mulai memancarkan cahaya hijau samar dan perlahan melayang ke atas. Dengan perubahan pikirannya, kentang guntur gosong Gu dengan cepat mengebor ke dalam tanah. Fang Yuan sengaja menguburnya dalam-dalam di tanah, berhenti hanya saat Gu kentang itu terkubur sedalam 1 lengan ke dalam tanah. Laut purba di lubangnya dengan cepat berkurang saat kesuburan tanah di sekitarnya berkumpul menuju Gu kentang guntur gosong. Dalam persepsi Fang Yuan, Gu rumput kecil ini langsung tumbuh menjadi kentang seukuran kepalan tangan. Ini adalah Gu kentang guntur gosong yang sudah matang, yang dapat meledak bahkan dengan getaran kecil. Bai Ningbing terkagum-kagum dengan pemandangan ini, sepertinya guru Gu wanita jalur iblis itu mengubur Gu kentang guntur gosong di dekat permukaan tanah, membuatnya mudah meledak sendiri. Dengan caramu menguburnya, seharusnya tidak meledak bahkan jika aku melangkah di atasnya, kan? Tentu saja. Fang Yuan menjawab dan melanjutkan pekerjaannya. Mulut Bai Ningbing berkedut, Fang Yuan tidak menjawabnya dengan benar, dan dengan sikapnya yang angkuh, dia tidak bertanya lagi, tetapi malah memusatkan pandangannya dan mulai merenungkannya sendiri. Setelah bersama Fang Yuan begitu lama, dia tahu Fang Yuan tidak pernah melakukan tindakan yang sia-sia. Fang Yuan berdiri hanya setelah mengubur lapisan lubang ini, dia menyeka keringat di dahinya sebelum memanggil Bai Ningbing untuk mengubur lubang itu bersama-sama. Tetapi setelah menutupi lubang itu sebentar, ketika dasar lubang itu terangkat 15 kaki, Fang Yuan memerintahkan untuk berhenti, lalu dia terus mengubur Gu kentang guntur gosong lainnya. Bai Ningbing segera menyadari rencana Fang Yuan setelah melihat ini. Jadi seperti itu.
Gu Kentang Guntur Gosong hanyalah Gu tingkat 2 dan meledakkan diri hanya satu saja memiliki kekuatan terbatas. Dengan mengubur mereka seperti ini, begitu mereka meledak, bahkan 1000 Raja Binatang Buas mungkin tidak akan bisa lolos dengan mudah. Tapi bagaimana kau akan memancing ketiga Raja Monyet itu ke sini? Gu Kentang Guntur Gosong adalah Gu yang menyerang, tetapi tidak dapat dipindahkan, yang sangat menurunkan nilai praktisnya. Seberapa sulit itu? Pada saat yang tepat, kita akan menangkap 2 hingga 3 monyet rok rumput muda dan mencicipi otak mereka di sini. Pada saat itu, jeritan mereka yang menyedihkan pasti akan menarik perhatian kelompok monyet yang marah. Pada awalnya hanya akan ada kelompok monyet biasa yang dapat kau halangi dan lawan. Kemudian seharusnya 3 Raja Monyet itu. Fang Yuan menjawab sambil mengubur Gu rumput. Bai Ningbing tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya. Binatang buas adalah binatang buas, yang memiliki kecerdasan terbatas. Rencana Fang Yuan mungkin sangat kasar, tetapi itu benar-benar praktis. Selama kita membunuh 3 Raja Monyet, mendapatkan anggur monyet akan semudah mengupas pai. Tentu saja, akan lebih baik jika kita dapat membawa cacing Gu pada Raja Monyet itu. Bai Ningbing merenungkannya. Setelah ini, mereka menghabiskan sepanjang sore di lubang ini. Bai Ningbing terus-menerus mengeluarkan Gu Kentang Guntur Gosong. Setelah itu Fang Yuan secara pribadi akan menguburnya ke dalam tanah, dan kemudian keduanya akan mengubur lapisan tanah itu. Setelah satu lapisan tanah, ada lapisan tanah lainnya, sampai lubang itu terisi hingga ke permukaan. Keduanya basah kuyup oleh keringat. Untungnya, Fang Yuan memiliki kekuatan 2 babi hutan dan Bai Ningbing juga telah sepenuhnya mengembangkan kekuatan 1 buaya. Namun, keesokan harinya, Fang Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan terus menggali lubang lainnya. Bai Ningbing merasa bingung karenanya. Fang Yuan menjawab, hanya 1 lubang saja tidak cukup sebagai jaminan, harus selalu ada rencana cadangan. Menjadi sedikit lebih siap selalu merupakan hal yang baik. Seperti ini, dalam 3 hari berikutnya, Bai Ningbing akhirnya menyadari, kehati-hatian, Fang Yuan yang hampir menyimpang. Mereka telah menggali tidak kurang dari 5 lubang dan mengubur sejumlah besar Gu Kentang Guntur Gosong. Tentu saja, skala lubang pertama adalah yang terbesar. Berkat semua persiapan ini, rencana monyet rok rumput berjalan sangat lancar. Semua kelompok monyet dikalahkan hanya dengan 2 jebakan. Dari 3 Raja Monyet, 2 mati dan 1 terluka, Raja Monyet yang terluka melarikan diri bersama kelompok monyet yang tersisa. Raja Monyet yang mati diledakkan berkeping-keping, cacing Gu di dalamnya tidak bertahan hidup. Fang Yuan menyimpan sejumlah besar anggur monyet sampai bunga tusita tidak dapat menyimpannya lagi. Jumlah anggur itu cukup untuk memurnikan ulang cacing minuman keras 4 rasa. Tidak akan ada masalah dalam memberi makan cacing minuman keras setidaknya selama 2 tahun. Dan jika mereka menemukan karavan, anggur monyet ini juga bisa dijual dengan harga yang bagus. Sebelum kita melanjutkan, kita perlu membersihkan medan perang dan mengisi 2 lubang yang meledak. Apakah perlu kehati-hatian seperti itu? Bai Ningbing merasa sakit setiap kali dia memikirkan jebakan itu, sekarang. Fang Yuan meliriknya sebelum mengucapkan satu kalimat yang membuat Bai Ningbing patuh bekerja. Apakah kamu lupa bagaimana kita mengejar guru Gu wanita jalur iblis itu? Itu dengan mengandalkan jejak yang ditinggalkan oleh guru Gu wanita jalur iblis dalam perjalanannya. Jebakan yang kamu gali, jangan berakhir mengubur dirimu dengannya. Bab 214, Boom. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gunung Baigu, akhirnya aku di sini. Fang Yuan mendesah sambil menatap gunung putih dari lereng. Bai Ningbing berada di sampingnya, berdiri diam. Keduanya berpakaian compang camping dengan kelelahan terlihat di seluruh wajah mereka. Baru saja, mereka telah melarikan diri dari keluarga babi amarah baja yang beranggotakan 5 orang. Babi amarah baja adalah kelompok binatang buas yang aneh, jumlahnya sedikit dan berpindah-pindah dalam keluarga yang beranggotakan kurang dari 10 orang. Namun, babi amarah baja yang dewasa setidaknya memiliki 100 raja binatang buas. Dalam keluarga beranggotakan 5 orang yang mengejar Fang Yuan dan Bai Ningbing, kakek babi hutan adalah raja binatang buas 1000. Sementara ayah babi hutan dan ibu babi hutan adalah raja binatang buas 100, dan bahkan putra dan putri mereka memiliki cacing Gu peringkat 1 di dalam diri mereka. Sudah 5 hari sejak mereka mencuri anggur monyet. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, Gunung Baigu akhirnya dapat dicapai.
Perbatasan selatan dipenuhi gunung-gunung, bukit-bukit biasa tidak disebut gunung, hanya jika tingginya sedikitnya 10.000 kaki barulah bisa disebut gunung. Bai Ningbing berdiri di lereng, menatap gunung yang jauh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gunung Baigu. Ada banyak bukit di sekitar Gunung Qingmao. Namun Gunung Baigu ini seperti jenderal yang menyendiri, menjulang tinggi di atas tanah sementara sekelilingnya datar, dan pemandangan di sekitarnya berwarna putih pucat. Putih ini, bukan putih seperti salju, tetapi lebih seperti warna putih tulang. Gunung Baigu, seperti namanya, setiap batu di gunung itu terbuat dari tulang. Orang-orang menyebutnya batu tulang. Gunung Baigu bukanlah daerah yang benar-benar mati, ada banyak tumbuhan khusus dan sejumlah besar binatang bertulang yang hidup di sini. Pada saat yang sama ada banyak cacing liar jenis tulang. Bai Ningbing melihat dan melihat, mengerutkan kening. Setiap gunung yang tinggi dan sungai yang panjang, adalah tanah kondensasi dari esensi purba. Gunung Baigu tidak berpenghuni, gunung yang benar-benar liar. Ada banyak binatang buas, cacing dan tanaman yang mematikan. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya namun Fang Yuan bersikeras memasuki gunung, apa niatnya? Atau lebih tepatnya, hal apa yang ada di sana yang sangat menarik baginya? Fang Yuan sedang membalik-balik ingatannya saat ini. Gunung Baigu masih merupakan gunung liar sekarang, tanpa penghuni manusia. Namun situasi ini akan berubah total 10 tahun kemudian. Sebuah desa berukuran besar akan memindahkan markas mereka ke sini dan berkembang. Klan ini bernama Bai, Desa Bai. Di masa depan, dengan Gunung Baigu sebagai pusat mereka akan menjadi penguasa tanah seluas ribuan mil di sekitarnya. Yang paling diingat Fang Yuan bukanlah kebangkitan kekuatan Desa Bai, karena di dunia ini, kekuatan satu orang bisa berada di atas kekuatan kelompok. Sebaliknya, ia memikirkan sepasang saudara kembar di Desa Bai. Bai Seng dan Bai Hua. Sepasang saudara kandung ini menemukan sebuah gua secara tidak sengaja selama ujian di daerah belakang Gunung Baigu, ketika mereka berusia 18 tahun. Di gua ini, mereka mengaktifkan sebuah warisan, itu adalah warisan lengkap dari seorang Gu Master sejati tingkat 4. Nama Gu Master ini tidak diketahui, hanya gelarnya yang tertinggal, Flash Bone Lord. Bai Seng dan Bai Hua mendapat banyak manfaat dari ini, dan menjadi bintang kembar dari jalan yang benar setelah mendapatkan warisan tersebut. 100 tahun kemudian, mereka berdua naik ke tingkat 5, mengambil alih Desa Bai. Kekuatan dua Gu Master tingkat 5 mendorong kekuatan klan ke puncak. Cacing Gu dalam warisan lengkap akan mencakup ke-6 aspek serangan, penyembuhan, pertahanan, pergerakan, penyimpanan, dan penyelidikan. Setelah mendapatkan warisan ini, aku akan mampu bertahan dan memiliki kemampuan untuk maju atau mundur. Sebelumnya ketika Fang Yuan dan Bai Ningbing melarikan diri dari Gunung Qingmao, cacing Gu mereka tidak lengkap karena kultivasi mereka yang rendah, mereka seperti perahu yang bergerak melawan arus, bergerak ke atas tebing. Dengan sedikit nasib buruk, mereka akan berada dalam bahaya. Setelah perjuangan yang berat, kesempatan mereka datang, dan mereka membunuh seorang Gu Master wanita iblis yang terluka parah. Dengan mengambil Gu miliknya yang meliputi Gu karung beras dan Gu rumput lompat, mereka hampir tidak bisa bertahan. Tetapi mereka masih memiliki kelemahan. Bukan hanya karena kurangnya Gu penyembuhan, tetapi juga karena kultivasi mereka yang rendah. Bahkan jika Fang Yuan maju ke tingkat menengah peringkat 1, lalu kenapa? Esensi purba tembaga hijau tetaplah esensi purba tembaga hijau. Yang ia andalkan sekarang adalah bakat kelas A-nya dan kecepatan pemulihan lotus harta karun esensi surgawi untuk mempertahankan konsumsinya. Tetapi sejujurnya, kekuatan pertempurannya tidak berarti apa-apa. Jika bukan karena Bai Ningbing, dia mungkin sudah mati diterkam buaya saat bertarung di pantai. Dia bisa sampai sejauh ini berkat Bai Ningbing. Namun, mengandalkan orang lain tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan mengandalkan diri sendiri. Jika aku bisa mendapatkan warisan Gunung Baigu, banyak masalah akan mudah diselesaikan. Fang Yuan berpikir dalam hati. Pertama, itu adalah tulang giok Gu. Dengan Gu ini, tulang-tulang di tubuhnya akan membuang kerapuhan tulang manusia, dan menjadi lebih kuat dan tangguh. Tubuhnya saat ini hanya bisa menahan kekuatan dua babi hutan, tetapi setelah dia menggunakan tulang giok Gu, dia akan mampu menambah kekuatan buaya di atasnya. Setelah itu adalah Gu penyembuh. Fang Yuan teringat warisan ini memiliki Gu penyembuh tingkat 3 yang sangat terkenal, tulang putih daging. Di kehidupan sebelumnya,
Gu ini diterima oleh Bai Hua, menyebabkannya menjadi Master Gu penyembuh yang terkenal. Akhirnya, Gu ini adalah yang paling penting bagi Fang Yuan, Gu Kesatuan Tulang Daging. Gu ini adalah inovasi dari penguasa tulang daging, satu-satunya di dunia. Penggunaan Gu yang luar biasa ini membuat banyak kekuatan besar di perbatasan selatan, di kehidupan sebelumnya. Jika cacing Gu diklasifikasikan menurut penggunaannya, mereka dapat dibagi menjadi 7 kategori. Serangan, pertahanan, penyembuhan, investigasi, penyimpanan, pergerakan, dan kultivasi. Cacing minuman keras 4 rasa, Gu penguburan. Manusia binatang, Gu relik, atau teratai harta karun esensi surgawi, semuanya berada dalam kategori kultivasi. Dan Gu Kesatuan Tulang Daging ini adalah Gu mistis dalam kategori kultivasi. Mirip dengan Gu rotasi Yin Yang, itu adalah sepasang Gu, digunakan pada 2 Master Gu. Itu bisa membuat 2 Gu Master menjalani kultivasi ganda dan meningkatkan kultivasi mereka bersama-sama, mendapatkan efek yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Jika aku bisa mendapatkan Gu Kesatuan Tulang dan Daging, dengan bantuan Bai Ningbing, aku bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Kultivasiku akan mengejutkan setelah aku mencapai tahap 3. Terutama di tahap awal, efeknya akan lebih baik daripada cacing minuman keras. Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Fang Yuan melirik Bai Ningbing melalui sudut matanya. Bai Ningbing tidak menyadari apapun, masih menatap Gunung Baigu. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Ketika mereka hendak bergerak keluar, beberapa siluet tiba-tiba terbang ke arah mereka. Gu Master yang saleh. Fang Yuan dan Bai Ningbing terkejut. Total ada 4 Gu Master yang mendekati mereka. Ketika mereka berada 100 langkah jauhnya, mereka mendarat di tanah dan bergerak menuju Fang Yuan dan Bai Ningbing. Pemimpinnya adalah seorang Gu Master tua, memancarkan aura tingkat 3 sementara 3 sisanya semuanya tingkat 2. Seragam mereka sama dan gerakan mereka bersinergi, menunjukkan tanda-tanda kelompok elit. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Gu Master yang saleh di pegunungan terpencil ini? Gu Master dan binatang buas benar-benar berbeda, meskipun aku berada di tahap puncak peringkat 3, dengan pisau cukur kelabang emas gergaji yang tumpul dan Fang Yuan sebagai beban, aku mungkin bukan tandingan mereka. Kita dalam masalah sekarang. Keempat Gu Master semakin dekat di tengah desahan pahit Fang Yuan dan Bai Ningbing. Senja, beberapa sinar matahari terakhir seperti darah, dan burung gagak menjerit saat mereka terbang kembali ke sarangnya. Tai Aotian berjalan di tengah kelompok dengan ekspresi dingin. Ada 8 orang dalam kelompok mereka ketika mereka berangkat dari Gunung King Mao, masing-masing adalah ahli klan. Namun sekarang hanya 3 orang dari kelompoknya yang tersisa. Hati Tai Aotian berdarah ketika dia memikirkan pengorbanan itu. Kerugiannya terlalu parah. Ini jauh di luar dugaannya. Kerugian itu bukan karena kultivasi mereka tidak mencukupi, tetapi karena keberuntungan mereka terlalu buruk. Setelah mengetahui jejak Fang Yuan dan Bai Ningbing, mereka mulai bergerak di sepanjang sungai Huanglong. Namun, sungai Huanglong mengalir terlalu cepat, hampir tidak meninggalkan jejak. Bahkan jika mereka menggunakan cacing Gu dan memiliki ahli investigasi, mereka masih menyimpang dari jalur. Tanpa pilihan, mereka harus bergerak melawan arus, menghabiskan banyak waktu sebelum menemukan rakit Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun, masalah datang segera setelah itu. Mereka bertemu dengan sejumlah besar buaya berkaki 6 dan diserang. Sejujurnya mereka cukup sial, pantai ini adalah tempat berkembang biaknya buaya berkaki 6, dan setelah pantai ini hancur, buaya berkaki 6 yang mendominasi daerah itu pun musnah. Kelompok binatang buas juga terpecah menjadi beberapa kelompok. Setelah pemilik aslinya meninggal, tempat ini menjadi bebas untuk semua, dan banyak kelompok buaya berkaki 6 di sekitarnya bersaing untuk mendapatkannya. Tepat ketika mereka hendak menguasai daerah ini, kelompok klan Tai tiba di pantai. Benda apa yang berani menyerbu wilayah kita? Tanah ini milik kita, buaya berkaki 6. Merebut wilayah dari kita, kau yang menginginkannya. Konsep teritorial binatang buas tidak bisa dianggap enteng. Maka, pertempuran besar pun terjadi. Dan di bawah serangan gabungan dari 2 kelompok yang terdiri dari 1000 kelompok binatang buas dan 3 kelompok yang terdiri dari 100 kelompok binatang buas, kelompok klan Tai kehilangan 2 anggota dan terpaksa melarikan diri. Metode Fang Yuan untuk menghilangkan jejak sangat berpengalaman. Jadi, penyelidikan mereka tidak banyak mengalami kemajuan.
Dengan bantuan cacing Gu, mereka akhirnya menemukan arah yang dituju Fang Yuan. Namun, kemudian, mimpi buruk yang berwarna-warni pun terjadi. Burung pegar ilahi Xuan Yuan turun dari langit, menatap mereka dan menganggap mereka sebagai makanan. Bahkan sekarang, seluruh proses pelarian itu terkubur dalam-dalam di hati Tai Aotian. Bayangan burung pegar ilahi Xuan Yuan menjadi mimpi buruknya, membangunkannya dari tidurnya setiap malam. Burung pegar ilahi Xuan Yuan merenggut 3 nyawa rekannya. Di antara mereka ada Gu Master investigasi paling profesional mereka, dan bahkan Gu Master defensif peringkat 3. Kehilangan yang benar-benar gila. Saat ini, Gu Master yang bertanggung jawab atas investigasi adalah yang setengah matang. Bahkan dengan kekalahan seperti itu, Tai Aotian tidak berpikir untuk menyerah. Dia adalah tuan muda keempat dari klan Tai, dengan bakat tingkat A dan membawa harapan serta impian klan sejak muda. Dia berkultivasi dengan giat, mewarisi kepribadian berkemauan keras dari para anggota klan Tai. Memperkuat Tai Sueleng dan putrinya adalah misi pertamanya keluar dari desa. Namun, dia hanya berhasil menyelamatkan Tai Ruonan, dan penyelidik dewa itu dikorbankan. Ini sangat bertentangan dengan niat awalnya. Namun, jika dia menangkap bajingan iblis yang mendapatkan warisan lautan darah dan membalas dendam untuk Tai Sueleng, itu akan menjadi kesuksesan besar. Jasa seperti itu akan berubah menjadi asetnya saat bersaing untuk posisi pemimpin klan di masa depan, memberinya lebih banyak dukungan dari para anggota klan. Dia tidak khawatir tentang kekuatan bajingan iblis itu. Dalam proses mengejar mereka, mereka telah menemukan dari jejak bahwa keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang terbatas, atau mungkin mereka telah menderita beberapa luka, hanya memiliki kekuatan kolektif dari Master Gu peringkat 1-3. Meskipun aku kehilangan banyak teman, aku adalah Gu Master tingkat 3, begitu pula Tai Daoku. Dengan 2 Gu Master tingkat 2 lainnya yang membantu, kekuatan kita lebih besar daripada mereka berdua. Begitu kita menangkap bajingan-bajingan iblis itu, kehilangan tenaga manusia akan menjadi bukti dari kemauan keras dan sifat tidak pernah menyerah, Ku. Mata Tai Aotian bersinar dengan tekad. Tuan muda keempat, kami telah menemukan beberapa jejak di depan, sepertinya arah yang kita tuju tidak salah. Pada saat ini, Gu Master yang menyelidiki itu melapor. Oh, cepat bawa aku ke sana. Setelah menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh, 2 lubang digali terbuka, memperlihatkan mayat sejumlah besar monyet rok rumput. Monyet-monyet rok rumput ini baru mati kurang dari seminggu, sepertinya kita berhasil mengejar mereka berdua. Tai Daoku berkata dengan gembira. Tai Aotian menarik napas dalam-dalam, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Akhirnya, kita hampir sampai. Dia mengepalkan tinjunya, melangkah maju dengan penuh semangat. Dia menatap langit yang indah, lampu malam bersinar di wajah mudanya, memantulkan cahaya terang di matanya. Semua kesabaran dan usahanya tidak sia-sia, dia akhirnya mendapatkan hasilnya. Meskipun matahari terbenam, aku bisa melihat harapan dan masa depan darinya. Dia mendesah dalam hatinya, tiba-tiba memiliki suasana hati untuk mendaki lereng ini, dan menikmati momen yang indah. Ini, beberapa Master Gu di dekatnya, menatapnya dengan kagum. Tuan muda keempat memang tuan muda keempat. Petik 2. Dalam perjalanan ini, kami berpikir untuk menyerah, tetapi tuan muda keempat bertahan sendirian, dan sekarang dia akan mendapatkan hasil jerih payahnya. Dalam tuan muda keempat, aku bisa melihat harapan klan, dan masa depan cerah di depan. Aku bersumpah aku hanya akan mengikuti tuan muda keempat dalam hidup ini. Mereka menatap Tai Aotian yang sedang menaiki lereng dengan linglung. Mereka hampir bisa melihat adegan di mana suatu hari, Tai Aotian naik ke posisi pemimpin klan. Namun pada saat berikutnya, sebuah ledakan hebat terjadi. Boom! Bab 215, Fang Yuan meneteskan air mata. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bai Mosing sudah berusia 68 tahun. Dia seharusnya sudah pensiun di usia ini. Namun, klan Bai berada dalam situasi yang sulit beberapa tahun ini, dan sebagai tetua klan yang penting dan paman dari pemimpin klan, dia, yang selalu bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tidak dapat meninggalkan klan. Sekarang, selama momen penting dari nasib klannya ini, dia menjalankan perintah untuk meninggalkan gunung, tetapi selama perjalanan, dia secara tidak sengaja merasakan aura 2 Gu Master. Apakah mereka Gu Master yang jahat? Perjalanan ini sangat penting bagi klan Bai dan tidak boleh ada kesalahan. Karena itu,
dia segera memimpin kelompoknya dan mendekati sumber aura tersebut. Dua anak muda, dia terkejut ketika melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing. Pandangannya berhenti pada Bai Ningbing terlebih dahulu. Bai Ningbing tampak dingin dan mata birunya memancarkan cahaya dingin saat dia menatap Bai Mosing tanpa rasa takut, memperlihatkan aura peringkat 3 miliknya. Sangat muda dan sudah menjadi peringkat 3, seorang jenius. Tidak hanya Bai Mosing, 3 orang lainnya dalam kelompoknya juga memiliki pikiran seperti itu setelah melihat Bai Ningbing. Seketika, 4 pasang mata terpaku pada Bai Ningbing. Bai Ningbing telah berubah menjadi seorang gadis, wajahnya yang cantik memancarkan aura dingin, membuatnya tampak seperti peri salju. Kecemerlangannya yang seperti mutiara yang tidak dapat disembunyikan oleh pakaiannya yang compang camping, menggambarkan kepribadiannya yang tegas, membuat orang lain mencintai sekaligus mengasihaninya. Dibandingkan dengannya, kehadiran Fang Yuan jauh lebih redup. Dia memiliki penampilan yang biasa saja, dengan kultivasi hanya tingkat 1, banyak tatapan menyapu dirinya dan kembali ke Bai Ningbing. Fang Yuan menyukai ini, semakin sedikit perhatian yang diterimanya, semakin baik. Namun, Bai Mosing berbeda, tatapannya dengan cepat beralih ke Fang Yuan. Bai Ningbing melindungi Fang Yuan dan sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dan Fang Yuan memiliki tampilan yang tenang, meskipun dia bersembunyi di belakangnya. Untuk dilindungi dengan ketat oleh gadis jenius muda ini, pemuda ini tampaknya menjadi pemimpin mereka berdua. Siapa dia? Bai Mosing sangat berpengalaman, keterampilannya sangat akurat. Dia mengira mereka adalah 2 Gu Master Iblis, tetapi sekarang hatinya goyah. Melihat penampilan Bai Ningbing dan Fang Yuan, serta pakaian Gu Master mereka yang saleh, mereka tampak lebih seperti tuan muda yang sedang dalam kesulitan. Jika mereka adalah Gu Master Iblis, bunuh saja mereka. Tetapi jika mereka adalah tuan muda dari klan lain, kita harus berhati-hati. Jika kita menyebabkan kekuatan di belakang mereka membalas dendam pada klan Bai kita, aku, Bai Mosing, akan menjadi pendosa klan. Tetapi untungnya pihak kita lebih kuat dari mereka, sehingga situasinya terkendali. Bai Mosing masih berpikir, ketika Fang Yuan tiba-tiba melangkah maju. Dia menangkupkan tinjunya, saya Gu Yue Fang Zeng, tuan muda klan Gu Yue Gunung King Mao, hormat saya kepada senior. Gunung King Mao, tuan muda klan Gu Yue. Orang-orang itu bingung. Bai Ningbing juga terkejut, tetapi dia menundukkan kepalanya untuk menutupi tatapannya agar tidak terlihat oleh mereka. Dia tahu bahwa Fang Yuan mulai mengarang cerita lagi. Musuh lebih kuat dari mereka, jadi mereka harus mengandalkan akal untuk keluar dari kesulitan mereka. Dia jelas memahami situasinya, hubungan yang telah mereka bangun beberapa hari ini menyebabkan dia mundur selangkah ke sisi Fang Yuan. Dia terus menatap mereka dengan marah, seperti pengawal dekat yang tidak takut mati. Anak muda, kamu berbohong. Gunung King Mao telah lama hancur, kamu pikir aku tidak tahu itu. Bai Mosing berteriak dengan ekspresi dingin. Fang Yuan tersenyum getir, melambaikan tangannya, justru karena Gunung King Mao hancur, aku berakhir di sini. Apakah aku begitu lancang dengan menanyakan nama senior? Bai Mosing ragu-ragu, tetapi seorang pemuda di sampingnya dengan cepat berbicara, kalau begitu dengarkan baik-baik. Kami adalah elit klan Bai dan ini adalah tetua nomor 1 klan Bai kami, juga pamanku, Tuan Bai Mosing. Bai Mosing benar-benar ingin mencekik keponakan ini sampai mati. Operasi rahasia oleh klan Bai kali ini, dalam skala besar, tetapi niat sebenarnya mereka tidak diketahui oleh mereka yang bukan atasan. Jadi, orang-orang ini sama sekali tidak tahu. Di permukaan, mereka sedang berburu untuk meredam keberanian Tuan Muda. Tetapi motif sebenarnya mereka adalah untuk menemukan mata air roh di Gunung Baigu, dan memulai operasi pemusnahan binatang buas mereka. Tetapi tidak mungkin mereka bisa menebaknya. Bai Mosing menjadi tenang saat dia melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing. Seperti yang diharapkan, itu adalah klan Bai. Fang Yuan tertawa dingin dalam hatinya. Dia sudah menebak situasinya dari penampilan keempat Master Gu ini. Mata air roh klan Bai mengering, mereka perlu mencari yang baru dan merelokasi klan mereka. Tindakan merelokasi klan sangat penting, dan banyak pekerjaan persiapan dilakukan untuk itu, dan kerahasiaan juga merupakan salah satunya. Jika tidak, begitu pasukan musuh mengetahuinya, mereka dapat mengacaukan rencana mereka dan menyebabkan seluruh klan Bai jatuh ke dalam bahaya pemusnahan. Yang tidak diharapkan Fang Yuan adalah pemimpin klan Bai merencanakan sejauh ini,
memulai persiapan 10 tahun sebelumnya, mengirim anggota klan ini ke Gunung Baigu sesekali untuk melakukan pengintaian. Memang ada alasan di luar keberuntungan dalam kemakmuran klan Bai pada akhirnya. Kemunculan Master Gu klan Bai merupakan kejutan bagi Fang Yuan dan ini akan berdampak besar pada tindakan selanjutnya. Namun, di permukaan, Fang Yuan tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Oh, jadi kamu dari klan Bai, sesama klan dari faksi yang benar, senang bertemu kalian semua. Dia kemudian menoleh ke Bai Ningbing dan berkata, Ningbing, tetaplah di bawah, kita aman. Klan Bai tidak memiliki Master Gu yang jahat. Bai Ningbing merasakan bulu kuduknya berdiri saat mendengar Fang Yuan berbicara dengan cara yang begitu lembut. Dia menahan rasa jijiknya, dan menarik kembali niat bertarungnya, mengambil langkah mundur sambil tetap diam. Tindakan ini membuat keempat Master Gu yang berseberangan itu menghela napas lega. Bagaimanapun, dia adalah Master Gu tingkat 3. Jadi namanya Ningbing. Keponakan Bai Mosing mengulang nama itu dalam hatinya, ekspresinya sedikit bingung. Bai Mosing menyipitkan matanya dan menyelidiki, kedengarannya seperti junior Gu Yue telah bertemu dengan beberapa Master Gu yang jahat di sepanjang jalan. Ya, jantungku masih berdebar-debar saat memikirkannya. Fang Yuan menepuk dadanya dengan ketakutan di matanya, tapi untungnya, pemimpin klan dan beberapa tetua klan datang tepat waktu, dan membunuh Master Gu peringkat 3 itu. Pemimpin klan dan tetua, jantung Bai Mosing berdebar kencang saat ia segera menindaklanjuti, jangan bilang pemimpin klan dan tetuamu ada di dekat sini. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mendesah, kita tersesat dari tim utama. Jantung Bai Mosing terasa tenang. Namun kalimat Fang Yuan berikutnya membuatnya waspada lagi, tapi aku yakin tak lama lagi, kita akan berkumpul lagi. Karena tujuan kita kali ini adalah Gunung Baigu. Bai Mosing gugup, Gunung Baigu. Kenapa kalian semua datang ke Gunung Baigu? Ini, Fang Yuan ragu-ragu dan tidak berbicara. Bai Mosing mendengus sementara firasat buruk muncul di hatinya. Sekarang Gunung King Mao telah hancur, apa yang akan dilakukan sisa-sisa klan Gu Yue? Jelas mencari lokasi baru dan membangun kembali rumah mereka. Jangan bilang mereka juga memilih Gunung Baigu. Sialan, dalam sekejap, hati Bai Mosing melonjak dengan niat membunuh. Jika tebakannya benar, maka tim utama Gunung King Mao adalah musuh klan Bai-nya. Namun, ia segera menahan niat membunuhnya. Ia sudah tua dan tidak lagi impulsif seperti saat ia masih muda. Ketika seorang tetua menangani masalah, stabilitas adalah prioritas utama mereka. Ia menenangkan diri dan memikirkannya, bahkan jika ia membunuh keduanya dengan segera, itu mungkin tidak akan menyelamatkan situasi. Membunuh keduanya tidak akan menghentikan penduduk Gunung King Mao yang tersisa untuk datang, itu malah akan memperburuk situasi, menciptakan musuh bahkan sebelum mereka bertemu. Musuh-musuh ini tidak punya dasar di sini tetapi sangat kuat. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Gu Yue? Tim utama memiliki pemimpin klan dan beberapa tetua. Bagian yang paling merepotkan adalah orang-orang ini tidak akan ragu untuk bertarung sampai mati jika situasinya menjadi putus asa. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menyerang sekarang, gadis bernama Ningbing itu adalah Gu Master peringkat 3 sejati. Pihaknya masih akan memiliki korban, meskipun mereka lebih kuat. Akhirnya, masalah sepenting itu seharusnya tidak diputuskan olehnya. Pemimpin klan tidak jauh, mengapa tidak meminta petunjuk padanya? Bai Mosing memutuskan untuk menstabilkan situasi dengan Fang Yuan dan Bai Ningbing terlebih dahulu saat dia memikirkan hal ini. Dia mulai tersenyum dan berkata dengan antusias, ini benar-benar kebetulan junior, tim utama klan Bai kami ada di dekat sini. Kami mengadakan acara berburu tahunan, sebagai setengah tuan tanah, kami mengundangmu untuk datang dan menjadi tamu. Izinkan kami untuk menjamumu. Ini, Fang Yuan ragu-ragu dengan sengaja. Ayo, kaki domba panggang klan Bai kami adalah yang terbaik. Keponakan Bai Mosing juga mulai membujuk, tetapi tatapannya tertuju pada Bai Ningbing. Fang Yuan menyentuh perutnya, menunjukkan ekspresi yang bertentangan, sedikit ragu tetapi juga penuh kerinduan. Mata Bai Mosing bersinar dan tertawa keras, junior jangan ragu, lebih dari itu dan kau tidak akan memberiku muka. Baru kemudian Fang Yuan membungkuk, kalau begitu aku akan memaksakan klanmu. Sebuah perjamuan diadakan di dalam tenda yang luas. Fang Yuan dan Bai Ningbing duduk bersebelahan. Beberapa tetua klan duduk berhadapan, dan di kursi utama adalah pemimpin klan Bai. Atap tenda terbuka, memungkinkan mereka untuk melihat langit biru.
Dan di tengahnya ada seekor domba yang sedang dipanggang, aromanya menyebar ke seluruh tenda. Ayo, kaki domba adalah yang paling empuk. Tamu dari jauh, silakan cicipi. Pemimpin klan Bai berkata dengan antusias. Dia adalah seorang wanita parubaya, dan atas perintahnya, para pelayan memanggang domba, memotong kaki domba, dan menawarkannya kepada Fang Yuan. Tak lama kemudian, mereka memotong kaki lainnya dan meletakkannya di depan Bai Ningbing di atas piring perak. Kaki domba itu masih panas sekali, Fang Yuan menggigitnya, ia dapat merasakan kulitnya yang renyah dan harum serta dagingnya yang lembut dan berair. Jika daging itu direndam dengan madu atau bubuk jinten, rasanya akan lebih lezat lagi. Benar-benar lezat, tidak kalah dengan otak monyet rok rumput. Bahkan Bai Ningbing pun memujinya. Kebahagiaan tamu kami adalah kebahagiaan terbesar kami. Hahaha, Bai Mosing tertawa. Fang Yuan makan dan makan, ketika tiba-tiba, air matanya mulai mengalir keluar. Semua orang terkejut. Pemimpin klan Bai bertanya, Junior Fang Zheng, mengapa kamu menangis? Rasanya sungguh nikmat, tetapi mengingat beberapa hari terakhir di mana aku dan Ningbing nyaris tak mampu bertahan hidup, melewati satu bahaya demi bahaya, dan memikirkan anggota klan kami yang menderita di alam liar tanpa makanan untuk dimakan, aku tak dapat menahan rasa sakit hati, mohon maafkan aku pemimpin klan Bai. Fang Yuan berdiri dan menangkupkan tinjunya. Beberapa tetua klan saling melirik dan mendesah. Pemimpin klan Bai bertanya, klanku sangat bersimpati terhadap bencana klan Guyue. Junior, bisakah kau ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Qingmao?